Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online Fasfikatorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, seperti yang kemarin Pak Fis sudah bilang, minggu ini kita akan menyelesaikan tema 2. Ya, jadi minggu depan kita sudah ke tema 3 dan buku tema 2-nya nanti dikumpulkan. Yo, tinggal sedikit yo, kita sudah sampai di halaman 191 di pembelajaran 5. Yo. 191 sirkus halaman 191. Tak bacakan. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Oke, perhatikan sebelum kita lanjut. Sirkus ya. Sirkus itu kalau sekarang seperti ini itu sudah dilarang sebenarnya ya. Jadi perhatikan, ini agak penting ya. Sirkus memang kita bisa melihat hewan-hewan yang terlatih. Ada harimau bisa melompati api, ada beruang bisa naik motor, ya ada harimau yang bisa menari, ya bagus ya. Tapi ternyata dalam melatih hewan-hewan tersebut kadang pelatihnya menggunakan cara-cara yang kurang baik, ya. Itu sirkus kadang harus dibawa bawa tongkat. Ya, kalau nggak nurut, kalau nggak mau nurut, kalau salah perintahnya, ya kasihan. Jadi waktu dilatih itu dia kadang hewan-hewannya ini diperlakukan kurang baik ya, dipaksa ya. Kadang ada yang dipaksa, kadang yang ada harus dilatih secara keras. Ya, jadi untuk sirkus untuk tahun-tahun ini sudah mulai berkurang. Orang-orang sudah mulai sadar, ya, ternyata sirkus itu juga ada hal buruknya. Bagus memang lucu ya, bisa melihat nonton beruang naik motor, tapi ternyata kalau proses latihannya itu nggak baik, orang-orang mulai, wah kasihan beruangnya. Beruang kan harusnya dia di hutan, ya makan, cari makan sendiri. Ini malah di kandang, nanti harus pentas ya, disuruh yang dia nggak paham. Ini kan nggak paham kenapa beruang harus naik motor ya. Beruangnya cuma tahu, oh saya akan melakukan ini, nanti kalau berhasil sukses akan diberi makan, kalau enggak sukses, kalau gagal nanti dimarahi, ditutui, enggak diberi makan, maka dia terpaksa melakukan ini. Padahal beruang ya enggak ada ya yang naik motor. Harimau melompat ini ya enggak ada di alam liar ya, karena dia dilatih, dipaksa ya, setelah melompat nanti diberi makan. Maka beruangnya akan mikir, oh kalau aku melompati ini nanti diberi makan, udah akan lompat terus ya. Seperti itu latihannya. Jadi untuk tahun-tahun ini sirkus sudah mulai banyak ditutup ya, sudah banyak yang ditutup, banyak yang diselamatkan hewannya, dikembalikan, harimaunya dikembalikan ke hutan, beruangnya juga dilepaskan lagi ya, karena kasihan. Orang-orang juga sudah mulai yang nonton sirkus sudah berkurang karena sudah mudeng, sudah paham, sudah mengerti. Loh, kenapa kita harus nonton beruang naik motor? Ada liburan yang lain juga banyak ya. Jadi sirkus memang untuk tahun-tahun ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah dilarang ya. Beberapa sirkus sudah bubar. Adanya ya sirkus manusia mungkin ya, senam, lompat-lompat, gantung-gantung itu. Tapi untuk yang hewan sudah mulai berkurang ya, karena yaitu masih banyak caranya, kadang melatihnya keras ya, ditutui. Kasihan hewannya. Oke, itu untuk sirkus ya. Nanti kan nonton di YouTube ya, sudah banyak itu yang ditutup ya. Sudah berangkat nanti tak lihatkan. Terutama sirkus-sirkus yang hewan di luar negeri itu sudah mulai banyak yang tutup. Oke, nggak apa-apa, yuk kita lanjutkan. 192. Nih, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 daging.
buat siapa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama untuk harimau. Harimau dapat 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa berarti? Ya dimakan berapa? 5, tulis 5 per berapa bagian semuanya? Semuanya yang tadi yang disiapkan tadi ada berapa yang disiapkan semuanya? 8. Berarti punya harimau dia mendapat jatah 5 per 8 yang dimakan 5 dari 8 bagian yang tersedia. 5 per 8 seperti itu nulisnya ya, jangan cuma 5 tok. Ya yang dimakan kan 5 Pak, berarti 5 bagian. Oh, yang lengkap karena ini soalnya adalah soal pecahan, maka dijawab dengan pecahan seperti 5 per 8 yang dimakan 5 dari 8 bagian yang ada. Bacanya seperti itu. Terus yang kedua adalah beruang. Bagian daging diberikan untuk beruang. Beruang makan daging. Beruang itu ya si omnivora ya. Dia bisa makan buah, dia bisa makan rumput, pucuk-pucuk rumput itu dia juga doyan. Dia bisa makan daging juga, salmon, dia makan omnivora ya, dia makan tumbuhan dan makan daging juga. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam pecahan adalah berarti adalah yang dimakan berapa bagian? 3 dari 8. 3 per 8 kalian tulis sendiri. Harimaunya 5 per 8, beruangnya 3 per 8. Kalau digabungkan jadi 8 per 8 artinya 1 utuh. Tuh. Hewan manakah yang makan bagian daging lebih banyak? Yang mana yang dijawab ini? Ada pertanyaan di bawahnya. Yang lebih banyak makan siapa? Harimau atau beruang? Yang lebih banyak adalah harimau. Kalian jawab sendiri ya. Harimau. Dan manakah yang makan bagian daging lebih banyak? Harimau. Gitu tok wes, enggak apa-apa. Nah, terus ini perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Wah, ini sudah mulai agak berat ya. Yo, perhatikan yo, ini penting ini. 1 bagian penuh, yang putih ini 1 bagian penuh, utuh ya, 1 semuanya. Dibagi jadi 2, 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Artinya 1 per 2, kelihatan ya. Nah, bawahnya lagi 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Sekarang dipisah lagi. Sekarang 2 tapi dari 4. Kalau ini 1 dari 2, ini 2 dari 4. Nah, ini dipisah lagi. Set kotaknya dipisah jadi 2 lagi. Jadinya 4 per 8 ya. 4 bagian dari 8 bagian yang ada. Nah, tapi intinya yang perlu kalian perhatikan adalah lihat besarannya. 1 per 2 ini segini, 1 per 2 ini 1 per 2. Nah, 1 per 2, 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8. Perhatikan, ini segini, ini segini, ini segini, sama enggak? Sama ya, ini segini toh, segini, ini segini, sama ternyata ya. 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8 itu nilainya sama. Nah, segini toh, segini, angkanya beda, 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, tapi ternyata senilai. Kalau diukur-ukur dapatnya sama. Karena cuma beda bagiannya. Kalau ini dibagi 2, ini bagi 4, ini bagi 8. Tapi nilainya sama. Angkanya beda tapi nilainya sama. Ini perhatikan. Segini sama. Nah, itu yang penting itu. Balik. Nah, ini kejelasannya. Sambil dibaca, disimak. Pecahan 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Ya, atas bawahnya beda semua. Atau 2, 4, 8 beda semua. Tapi ternyata senilai, ya. Tadi besarannya sama. Walaupun angkanya beda tapi besarannya sama. Nah, nih coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Nah, baginya harus urut. Ini ada 3 bagian toh, bawahnya ya harus dibagi, setiap bagian bagi jadi 2 lagi, bagi lagi, ini bagi lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nanti nih bagi lagi semua.
tengah-tengah. Baginya seperti itu. Nah, ini 2/3. Setelah dibagi jadi 6. Oh, jadi 6. Nah, terus berapa ini bagiannya yang sama? Kalau ini cuma dapatnya 2, ini dapatnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalian tulis di situ 4/6. Ya, walaupun angkanya beda tapi nilainya sama. Angkanya beda tapi ternyata nilainya sama. Nah, ini juga. Ini dibagi lagi, slide bagi. Jadinya berapa bagian nih? Yuk hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ini sudah ada 2. Ya, 12. Kalau 12 yang senilai ya, yang biar lurus, biar dapatnya sama, berapa bagian ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya senilai harusnya 8/12. Itu angkanya beda tapi nilainya sama. Oh, ini 2/3, 4/6, 8/12. Angkanya beda semua tapi nilainya sama ukurannya. Ya. Tuh. Oke, masih lanjut. Ini aja. Halaman sebelahnya 195. Lanjut yang ini. Soal cerita. Seorang petugas sirkus, udah ketemu ya, ini ya. Seorang petugas sirkus 185. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 untuk harimau, sisanya untuk singa. 7 beruang, 6 harimau, beruang 7. Langsung aja wis. Ini sudah dihasilkan 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 ada 15. Beruangnya dapat 7. Yo. Kita beri tanda gini wis. Beruang dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Nah, ini punya beruang. Sini. Punya beruang. Kami ya. Kami beruang. Terus 7 bagian untuk beruang, 6 bagian untuk harimau. 6 untuk harimau, yo. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sini. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya harimau. Sisanya adalah singa. Sisanya berarti berapa yang belum? Masih ada berapa kotak ini yang belum? Singanya ternyata cuma dapat 2. Ini punya singa. Nah, pembagiannya seperti ini. Beruangnya dapat 7. Harimaunya 6. Singanya 2. Ya, ceritanya seperti itu. Ini sekali lagi ini adalah cerita. Pertanyaannya, ini. Berapa bagian daging yang dimakan harimau? Harimau berapa ini? 6, Pak. Ditulis 6 tok gini. Tak salah ke kamu ya. Ingat ini adalah pecahan 6 per berapa tadi semuanya ini? Ini harimau makan 6 toh. Harimau ya 6 per 6 per berapa tadi ini semuanya, dihitung semua ada berapa ini tadi, berapa potong? 15, jangan sampai lupa, jawab 6 tok. Kan makannya 6 Pak. Yo iya, tapi ini pelajarannya pecahan ya. 6 per berapa? 6 per 15. Tuh jawabannya. Nomor 2. Kalian tahu sendiri ya, bagian daging yang dimakan beruang. Beruang dapat berapa bagian tadi? 7. Berarti pernya
Yuk sama 15. Tulis sendiri nomor 2. 7 per 15 ya. 7 per 15. Bagian daging yang dimakan singa paling sedikit. Dapat berapa tadi singanya? Cuma dapat 2. Berarti 2 per 15 juga ya. 2 per 15. Isi sendiri ya. 6 per 15, 7 per 15, 2 per 15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Oke, masih lanjut ya. Sebentar ya. Kameranya jatuh. Bentar. Oke, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, bahaya. Kameranya jatuh ya. Bentar. Biasanya aman nih biasanya. Gak tahu ini, capek ini. Duh. Bentar, coba terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak bisa ini. Jatuh lagi. Jadi sementara itu dulu ya. Ini ada kendala teknis ini namanya. Ada masalah teknis. Oke, sementara itu dulu. Coba kalian kerjakan. Belum ada yang perlu dikerjakan ya. Aduh. Oke, itu dulu untuk hari ini. Coba Pak Agus berbagi dulu supaya nggak jatuh lagi. Oke, selamat menunggu ya. Ditunggu dulu untuk video-video selanjutnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.